yang bermuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kelima ini Pak Samsul akan mengetemakan yaitu tema segmen pasar. Ketika kita berbicara tentang segmen pasar, Pak, kalau segmen itu ada pengelompokan ya, pengelompokan bagaimana kita menjual hasil produk sesuai dengan target kita, sasaran kita. Jadi segmen ini adalah sangat penting di dalam kita menentukan bagaimana arah daripada penjualan kita sehingga tepat sesuai dengan ukuran kita, target kita. Itu adalah dalam mengelompokkan sasaran dengan pasar yang lebar sehingga kita menjual sesuai dengan harapan kita atau tujuan kita. Nah, pemasaran dan sasaran. Jadi kalau kita berbicara tentang pemasaran dan sasaran, berarti dari sini kita akan menjual sasaran kita sesuai dengan segmen kita atau kelompok kita. Jadi pemasaran sasaran adalah strategi ya, di mana penjual akan membedakan segmen pasar yang utama, yaitu menetapkan satu atau lebih dari segmen-segmen sebagai sasaran serta mengembangkan produk dan menyusun program pemasaran yang dibuat untuk setiap segmen yang dipilih. Ini menurut Kotler ya. Jadi Kotler juga menyampaikan bahwa kita membuat program segmen-segmen, bagaimana kita menentukan produk kita yang banyak diserap oleh kelompok agar apa yang kita tujukan atau kita harapkan itu bisa tercapai. Ini adalah definisi pemasaran dan sasaran. Kemudian kita akan berbicara selanjutnya itu agar kita nanti memahami ya. Yang pertama, bagaimana kita harus melaksanakan program progres daripada segmen. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi ya, mengidentifikasi sasaran atau kita sebut kita mengidentifikasi segmen pasar. Jadi kalau kita berbicara segmen pasar, maka kita harus kita perlu dijelaskan ya apa yang dimaksud segmen pasar. Jadi segmen pasar itu adalah merupakan mengidentifikasi ya dan membentuk kelompok pembeli segmen pasar yang berbeda. Mungkin ini bisa meminta produk atau bauran pemasaran sendiri. Segmen pasar terdiri dari kelompok konsumen yang memiliki kesamaan kebutuhan dan keinginan. Nah, memang sangat penting sekali bahwa kebutuhan daripada konsumen itu dikelompokkan sehingga kita bisa mendapatkan ukuran ya, ukuran kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Jadi misalkan nanti kita akan ke arah mana ya, ke arah bagaimana kita bisa membedakan ya antara segmen-segmen yang lain. Jadi faktor-faktor ini juga sangat penting ya. Jadi pasti nanti kalau kita berbicara tentang segmen itu pasti ada faktor-faktor yang menentukan. Jadi ada di dalam bentuk demografis ya, ada 3 faktor demografis, kemudian ada yang disebut dengan kelompok-kelompok pasar, ada beberapa faktor. Namun kali ini Pak Samsul hanya membicarakan 3 faktor ya. Faktor yang pertama adalah faktor geografis, yaitu juga kemudian faktor demografis, dan kemudian yang ketiga adalah psikografis. Nah, inilah nanti kita akan bedah bagaimana kita menentukan arah pasar ya. Jadi kalau kita perlu kita menjelaskan bahwa geografis itu apa, bagaimana kita menentukan menentukan barang kita jual berdasarkan geografis. Nah, contoh ini kalau kita berbicara tentang geografis, nah ini kita ada tentang wilayah. Contohnya begini, ada wilayah Asia Pasifik. Kalau kita secara luas ya, ada Afrika, dan kemudian ukuran kota, penduduk kota kecil, baik itu yang menengah, kota besar dan lain. Kemudian ada ukuran daripada wilayah-wilayah daerah itu ya. Nah, ini agar kita bisa
apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita bicara tentang geografis ini kan berbeda. Jadi misalkan kalau Pulau Jawa dengan Pulau Madura, nah itu kan berbeda kebutuhan ya. Dari segi motor, kalau kita misalnya kita jual motor ya, antara kesukaan orang Madura dengan orang Jawa dari warna itu juga berbeda. Nah, atau kita dengan orang Sumatera dengan Kalimantan itu ada perbedaan. Kalau kita memasarkan motor gitu, catnya sudah orang itu suka macam-macam. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah itu yang disukai. Nah, itulah yang disebut dengan sistem model geografis, ya. Dengan sistem model geografis sehingga kita bisa mengetahui apa yang ada kebutuhan manusia itu. Kemudian kita akan menyampaikan tentang faktor demografis. Nah, kalau demografis ini adalah ukurannya adalah umur. Jadi umur itu juga perlu diidentifikasi dalam segmen pasar. Ketika kita melihat di kelompok usia, ya ada kelompok usia 6 tahun, apa kebutuhan anak 6 tahun, 12, 20 sampai 50 sampai orang-orang dewasa. Ini adalah di dalam kita menentukan arah segmen pasar berdasarkan demografis, itulah berdasarkan kelompok umur. Nah, misalkan kita orang penghasilannya 1 juta sampai 2 juta, itu sasarannya apa yang dibutuhkan. Jadi 3 juta sampai 4 juta sasaran apa dibutuhkan. Dari sini kita bisa mengukur, ya, agar kita bisa tepat sasaran, ya. Dari pendidikan juga, agama juga, semua ini bisa diatur berdasarkan demografis. Ya, demografis itu ada kelompok umur. Kemudian kita akan melanjutkan daripada kelompok yang lain yang disebut psikografis. Nah, kalau kita disebut psikografis ini adalah berkaitan ya dengan gaya hidup, ya. Jadi kalau kita dengan produk-produk yang dengan harga yang tinggi, sasaran kita adalah psikografis, yaitu gaya hidup orang yang berbeda-beda. Jadi gaya hidup, stabilitas, mewah lainnya, dan kepribadian pendiam, patuh, ambisius, dan kelas sosial bawah, menengah, dan atas. Ini adalah kelompok dari sudut psikografis, yang mana manusia itu di dalam kebutuhannya itu ada yang disebut dengan gaya mewah, gaya sederhana. Ini hal ini bisa diidentifikasi di pasar. Karena apa? Karena ini adalah dalam bentuk kebutuhan manusia berbeda, ya. Nah, bagaimana kita akan untuk cara daripada menentukan segmen pasar yang atraktif? Yang pertama adalah kita melalui survei langsung. Jadi kita tidak kalau tidak kita berdasarkan survei, kita mencari data, ya, kita observasi ke lapangan untuk mengetahui tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap analisa. Jadi tidak mungkin kita menentukan sebuah segmen pasar tanpa kita mengetahui ke lapangan, tanpa kita mengetahui manusia yang ada di daerah. Karena setiap daerah itu dalam menentukan kelompok itu berbeda. Tadi yaitu berdasarkan geografis, berdasarkan demografis, berdasarkan psikografis. Inilah cara untuk menentukan, harus kita datang ke lapangan agar kebutuhan kita dalam mengidentifikasi itu tepat sasaran. Kemudian setelah kita mengetahui, ya, identifikasi, maka arah kita adalah penetapan pasar atau sasaran target. Ketika kita berbicara tentang penjualan, pasti kita harus target. Jadi kita udah segmen, kita harus target di mana tujuan kita. Apakah kita mampu dalam target kita, target yang sesuai dengan diharapkan. Nah itu ya, pasti kita harus optimis, nggak boleh bekerja pesimis.
Jadi bagaimana cara menentukan pasar atau sasaran target sehingga kita bisa sebagai ukuran. Maka penetapan itu biasanya kita harus melalui target-target yang memilih lebih segmen pasar mempunyai respon potensi atau tidak. Jadi kita harus memilih satu atau lebih segmen pasar mempunyai respon potensi yang signifikan untuk dimasuki. Nah itu ya. Jadi beberapa seperti saya sebutkan bahwa untuk menentukan ya segmen pasar ini memang membutuhkan penelitian riset ya, karena ini memang orang-orang yang terdepan di dalam kelangsungan daripada perusahaan itu. Jadi tidak, dan ini kosnya itu sangat mahal di dalam menentukan target pasar itu. Saya kira itu ada dari sekalian bagaimana tentang bagaimana menentukan segmen pasar. Kita beri kesimpulan ya. Yang pertama, ketika kita akan memproduk ya suatu barang, kita harus mengidentifikasi segmen pasar kita, kelompok produk yang kita jual itu berdasarkan demografis ya, geografis dan psikografis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.